kabar Bapak Ibu para pelaku UKM? Bingung, sehat luar biasa, baik, sehat. Pokoknya baik, sehat, sejahtera, Banyak duitnya. Itu aja. Amin gitu ya. Hari ini kita berada di pendopo Bapak Soekarjo di Dusun Cangkring, Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Mana suaranya? Boleh tepuk tangannya. Saat ini kita di tempat yang sangat istimewa. Tadi kita jalan-jalan tuh banyak banget macam-macam, ada buah-buahan, ada bunga-bunga, ada pokoknya lengkap lah di sini. Kamu kok bawa tas plastik tadi? Ya siapa tahu. Oh, nemu sesuatu ya. Dimarahin Bu Siwi loh nanti. Nah, ini kita hari ini di dalamnya Bu Siwi. Iya. Ini luar biasa sekali. Kita diberi tempat yang sangat istimewa. Karena ini juga edisi istimewa ya. Ini edisi istimewa. Hari ini episode yang ke-60. Iya. Untuk istimewa. tahun 2022 Sarasehan Si Bakul. Tepuk tangan dong. Saat Acara. Kita juga ketemu dengan Bapak Ibu pelaku UMKM yang ada di sini. Ini wajah-wajahnya yakin. Pokoknya mantep-mantep. Iya, sampai nggak kebagian tempat loh ini Sampai pada display. Produknya banyak sekali. Rebutan, aku singkirnya gitu ya. Jadi banyak banget ini sampai di belakang kita ini juga, di samping kita ini banyak. sudah langsung. Tadi Pak Aris langsung potong produk. Oh, ada yang diincen. Ada tersembunyi soalnya. Jadi hari ini adalah Sarasehan Si Bakul dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, tapi hari ini juga istimewa sekali. Maka hadir Paniradiopati Keistimewaan. Jadi sangat istimewa, terasa istimewa. Bapak Aris Eko Nugroho SP MSI, Pak Aris. Halo Pak Aris. Tadi juga Mbak kayaknya Marta. sudah muter-muter jalan-jalan ini juga. Selalu kalau beliau itu pasti mapping area gitu. Sukanya keliling. Memang sudah keliling. Tapi bisa menemukan apa aja Pak dari hasil keliling Pak? Yang pasti kalau di depan saya ini produk-produk UMKM. Iya. Kemudian kalau di luar itu tadi ada hewan juga, ada tanaman juga. Dia potensinya ada. Oh, langsung mapping potensi ya. Iya, iya. Nanti di cross check sama Pak Panewu sama Pak Lurah ya. Betul sekali. Dan hari ini kita bicara tentang judul kita adalah skema pengembangan Kapanewon Tempel. Wah, ini secara khusus di Kapanewon Tempel. Ini sebagai kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan. Maka kita hadirkan Pak Panewu Tempel, Pak Suyanto Esos MM, Pak Panewu. Selamat sore, Mbak Iya, Marta. apa kabar Pak? Siap, sehat selalu. Sehat selalu, sudah menikmati sore ini tadi ya Pak. Ini acaranya khusus tuh Pak, ini untuk tempel. Jadi nanti Pak Panewu juga bisa menceritakan potensi-potensi yang ada di sini juga. Betul. Biar kita semua semakin mengenal tempel, Iya. semakin tahu seperti apa tempel. Iya, kalau di luar sana itu tempel itu terkenal juga loh Bu. Terkenal apa? Terkenal karena kalau di Jogja itu ada tambal ban, kalau di Aceh nggak ada. Nggak ada? Adanya tempel ban. Oh, tempel. Tapi kan terkenal sampai di Aceh ya. Sampai ujung sana ya? Luar biasa, tempel itu ya. Dan kemudian ada Pak Lurah Lumbung Rejo, Pak Misbah Al Hakim, Pak Lurah. Selamat sore, Mbak Marta. Iya. Nuwun Pak Lurah. Siap, Ini nanti kita cerita-cerita juga, ini tentang potensi juga yang ada di sini. Masih bersama Pak Lurah, Betul Pak Panewu sekali. dan juga Pak Aris. Iya. Nah, Dan saya Marta Sasongko. dan saya Adnan Junior. Mari kita semangati dulu UMKM-nya kita bro. Kita mau yel-yel ya Bapak Ibu. Semuanya sudah siap? Kita yel-yel dulu ya. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. Jogja Istimewa. Tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Saking istimewanya kita berasa di lumbung pangan. Wah, karena kebak panganan. Panganan aja ya. Baik, Pak Aris sebelumnya karena kita judulnya juga sangat berbeda nih dari biasanya. Iya. Sebenarnya dari DIY sendiri atau lebih tepatnya juga dari Paniradio ini punya mapping kenapa di tempat ini dan ini sebagai kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan nantinya mau dibangun ke sana. Apa Iya, yang terpikir? pertama kebetulan Kapanewon Tempel ini letaknya itu di utara gitu. Paling utara berbatasan dengan Jawa Tengah. Ini ya. yang pertama. Yang kedua, ini kebetulan juga Kapanewon Tempel ini kan termasuk 15 Kapanewon miskin yang ada di Yogyakarta. Nah, ini yang menarik. Ini ibu-ibu ini pada protes sama saya. Iya. Ini ketawanya ini kayaknya nggak percaya, Nggak gitu percaya. ya. Jangan-jangan Masa ini sih? miskin tapi bahagia.
Saya tuh jadi bingung miskin tuh yang seperti apa nanti. Ya, inilah yang menjadi bagian. Kemudian yang ketiga sebenarnya itu kerinduan sebenarnya Mbak Marta. Jadi kerinduan kami di Paninado terutama ini sudah 10 tahun loh keistimewaan dia ada di Yogyakarta ini. Pintu masuk untuk dari Jawa Tengah ke Jogja harusnya ada penanda yang istimewa juga. Jadi kelihatan gitu ya kalau masuk makanya ini DIY. kebetulan ada Pak Lurah dari Lumbung Rejo. Ini kita berharap nanti ya ini juga ada di antara kita juga ada teman-teman dari Dinas Pariwisata DIY. Jadi kami tidak sendiri walaupun kami di depan tetapi teman-teman kami yang di belakang juga luar biasa. Kita berharap ada nanti penanda ya paling tidak ada berdiri pertama kali berada di Kapanewon Tempel ini. Semoga Pak. Oh, itu maksudnya. Kita cek dulu. Ibu-ibu, gimana ini dari 15 Kapanewon termiskin nih? Gimana, bangga atau gimana ini? Kok bangga loh ya? Kan terpilih menjadi termiskin ini. 15 besar itu ya, tapi termiskin. Iya, ini berarti kan kita harus mulai ikut berpikir nih sebagai warga. Nanti kita bisa berkontribusi apa, kita bisa melakukan apa supaya ya pasti nggak sendiri gitu ya bro. Betul ya. sekali. Nah kita cek dulu Pak Panewo nih. Pak Panewo nih apakah juga yang disampaikan Pak Aris tadi memang sudah tersampaikan juga sampai di Kapanewon Pak? Iya. Selamat sore semuanya. Iya. Iya, terima kasih. Jadi terkait kondisi tempel yang pertama kaitannya dengan tapal batas ya, dengan kita di Jogja Jateng tentunya terima kasih sekali kalau itu kemudian nanti betul-betul ada semacam penanda ketika dari Jawa Tengah itu masuk ke Jogja melalui tempel itu sudah tahu oh kita masuk di daerah yang istimewa. Itu yang sangat kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah kondisi kemiskinan. Memang betul kalau kita melihat di tingkat Kabupaten Sleman bahwa di Kapanewon Tempel ini masuk di kuadran 1 bersama Kapanewon Prambanan, Sayegan dan Minggir. Jadi tentunya ini sesuatu yang sangat kami tunggu juga tentunya untuk nanti pengurangan angka kemiskinan yang ada di Kapanewon Tempel. Jadi memang sudah menjadi PR ya Pak iya, di Kapanewon. betul, Oke. Kemudian tapi sudah adakah proyeksinya? Maksudnya oke, sudah masuk yang PR nih. Apakah memang sudah kemudian membuat plan gitu Pak, rencana untuk penanggulangannya? Yang pertama dari sisi legalitas tentunya kami membentuk yang namanya tim penanggulangan kemiskinan di tingkat Kapanewon. Dengan di tingkat atasnya adalah tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten yang diketuai oleh Bapak Wakil Bupati. Nah, kemudian di tingkat kalurahan itu tentunya juga ada tim penanggulangan kemiskinan maupun melalui pusat kesejahteraan sosial, Puskesos. Kemudian di tingkat-tingkat padukuan itu ada yang namanya WKSBM, jadi wahana kesejahteraan sosial yang berbasis masyarakat. Jadi ada jenjang-jenjang yang sudah kita lakukan sampai dengan di tingkat bawah. Seperti itu kalau dari sisi legalitasnya. Kemudian di sisi yang lain kita juga ini menangkap sesuatu yang istimewa juga karena nanti di tempel ini khususnya di Tambak Rejo ada yang namanya exit toll. Nah, exit toll berarti kan nanti ada arus lalu lintas, ada arus orang yang akan masuk di wilayah tempel atau melalui tempel. Berarti kita harus menangkap salah satunya nanti ada rest area yang ada di wilayah Tambak Rejo. Kemudian kita dorong nanti di jalur jalan provinsi yang dari arah Banyurejo ke Tempel itu juga nanti teman-teman di masing-masing kalurahan juga menyiapkan ya semacam showroom atau apapun yang bentuknya nanti untuk pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di rest areanya ini ada rencana ya. Baik. Berarti mungkin pemberdayaan UMKM itu apakah bagian konkret dari legalitas yang tadi? Tim penanggulangan kemiskinan itu salah satunya tugasnya ya, seperti jelas. Berarti karena
itu bagian dari percepatan penanggulangan kemiskinan, otomatis geliat dari UMKM itu menjadi urat nadi, karena mau tidak mau penanggulangan kemiskinan juga pasti terkait dengan peningkatan ekonomi, peningkatan pendapatan warga maupun juga masyarakat seperti itu. Kalau dari Pak Lurah sendiri Pak, ini kebetulan Lumbung Rejo loh, ini harusnya ini lumbung Lumbungnya Rejo. Lumbungnya Rejo. Gimana Pak Lurah? Ya, oke, terima kasih. Karena memang letak Lumbung Rejo itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Palapani Radio tadi, persis di perbatasan antara Jogja dan Jawa Tengah. Itu menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk pengembangan UMKM, khususnya di wilayah kami, karena secara data statistik warga kemiskinan kita itu ada sekitar 365 KK warga miskin. Jadi kalau Dari berapa Pak? 365 KK warga miskin dari berapa keseluruhan KK? jumlah penduduk kita ada 7.600-an. Jadi memang dari analisa kita itu UMKM yang ada di Lumbung Rejo sekitar 230-an itu salah satunya mencakup dari yang 360 sekian KK miskin itu. Jadi pengembangan ke arah ke depan memang UMKM itu nanti sangat berpotensi untuk meningkatkan kemiskinan yang ada di khususnya wilayah Kelurahan Lumbung Rejo. Dan kemarin apa yang menjadi salah satu program dari daerah istimewa Yogyakarta khususnya di perbatasan ini adalah untuk pembangunan rest area yang nantinya mungkin juga akan kita kelola khususnya untuk di wilayah Lumbung Rejo, walaupun melibatkan masyarakat khususnya di wilayah Kapanewon Tempel. Nah, ini menjadi nilai hal yang sangat positif bagi kita khususnya Lumbung Rejo akan menangkap hal tersebut khususnya untuk pengembangan UMKM yang nantinya akan bisa mensejahterakan rakyat yang sekarang ini dalam 15 besar. Harapan kami tahun-tahun ke depan kita tidak tercantum dalam yang 15 besar itu tadi. Seperti itu. Ini ngangguknya Pak Aris banget loh Pak, harus itu gitu loh ya. Ini PR-nya beliau soalnya di salah satunya yang ditagih Bapak Ini 15 Gubernur. besarnya dari tahun Jadi itu data dari Bapeda. Bapeda ya? Bapeda, kemudian dari Bapeda ini mencoba untuk melakukan analisis bersama dengan tim dari UGM seingat saya. Kemudian muncullah 15 itu tadi. Dan memang itu menjadi PR utama. Cuman walaupun sebenarnya kami pun juga terus terang masih juga mencari bentuk yang paling konkret itu seperti apa itu juga masih sulit. Yang paling efektif untuk mengurangi ya Pak. Karena kaitan dengan data kemiskinan itu kan ada dua. Satu yang dilakukan oleh BPS dengan metode sampel. Sampel 11% ini kami tidak tahu by name by address-nya. Cuman sampelnya 11 sekian. Yang kedua DTKS yang Pak Lurah tadi sempat mengandikan 365 tadi bagian dari DTKS. Nah ini pun juga, ini matur Pak Panewu juga, ini kebetulan juga kita mau mencoba digitalisasi berkaitan data. Ini kita coba untuk kemudian secara konkret apa betul bahwa di sini ini miskin. Kalau kita tadi bilang miskin kan ibu-ibu langsung wow. Gak ada yang mau Pak. Bling-bling gitu ya Pak. Masa miskin kok gemping-gempingan. Ini tantangan ya. Artinya inilah yang kemudian harus kita jawab. Selama ini kami pun juga berusaha menjawab itu, tetapi kan konkret di lapangan siapanya kan kami kesulitan. Betul sekali. Maka di kita pun juga ada berbagai macam bentuk yang coba kita lakukan. Salah satunya rumah tidak layak huni arsitektur Yogyakarta. Baru 40 di tahun 2022, tahun besok lebih dari itu. Dan insya Allah di Tempel pun juga ada alokasi untuk rumah dia. Jadi jangan sampai rumahnya bagus, nanti terus Bapak Ibu terus nggak semangat tidak tidur terus. Nah, Jadi nyaman soalnya rumahnya ya. Baik, kita akan bahas lagi nanti lebih dalam lagi rest area yang disebutkan tadi itu nanti akan seperti apa. Ya, betul. Kemudian kita juga cek ya dari ibu-ibu pelaku UMKM di sini ini produk-produknya apa. Nanti kita bisa mapping yang paling bisa kita jadikan unggulan itu yang mana aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul.
Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Oh, oh, adil makmur sejahtera, bersama koperasi, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premium. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik juga dia bojomu toh? Wah, si bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja Gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Oke, kembali lagi kita di Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dan kita menyapa dulu, ini kita juga sudah kehadiran Bapak Lurah Banyerejo. Banyerejo, Pak Suparjo ST. Sugeng rawuh Iya, Bapak. Nanti terima juga kasih sudah bisa bergabung. cerita-cerita tentang potensi dari Banyerejo. J. Tapi sebenarnya kita mau tanya nih ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Ini Yang kan para pelaku UKM ya, para pengusaha ya. Ya ini kan banyak sekali produk-produknya. Kira-kira siapa yang merasa ini loh produk asli tempel itu seperti ini? Ada nggak? Yang asli tempel itu apa, Bu? Apa yang bisa? Bebek. Olahan salak. Olahan salak, ada bebek, ada apa lagi? Yang lainnya? Bawa produknya sendiri ini nggak apa-apa. Nanti biar kita tahu, oh ternyata banyak potensinya, Iya. banyak yang bisa diolah. Tapi ini juga Apa? catatan loh, kalau ditanya apa sih yang khas dari tempel ini belum bisa jawab, ini berarti PR juga PR. nih. Karena perbatasan menuju DIY harusnya sudah disambut dengan produk yang khas dari tempel. Padahal itu potensial sekali. Olahan salak tadi kayaknya cocok ya. Oke, olahan Bebeknya juga, kenapa kok bebek? Kenapa bebek? Apakah Karena banyak bebek. Bebeknya lahir di tempel gitu atau gimana? Lahir di Atau tempel. beda gitu loh, bebek mana khas? Bumbunya ya mungkin yang khas. Oh, bumbunya. Bebek apa, Pak? bacem. Bebek bajam. Oh, ini bebeknya soalnya kenter di kali. Oh, Tulang bajam. di kali. Di bajam. Iya. Iya, kemudian di sini yang pengusaha kuliner kayaknya banyak banget. Siapa Bapak, Ibu-ibu, Bapak yang jadi produknya adalah kuliner, angkat tangan. Oh, kuliner, oh, banyak ya. Paling Kerajinan banyak ya. ada kerajinan? Yang kerajinan, craft. Nggak ada, ini paling banyak memang ini ya. Makanan semuanya. Makanan ya. Ini ada yang istimewa loh ini. Ini zaman Si cangkring ini apa nih? Asem ya? Gula asem. Apa Gula ya namanya? asam ya? Oh, produknya siapa ini, Bu? lembah si cangkring. Wah, ini juga menarik. Ini makanan jadul ya. Iya. Sudah nggak banyak. Wah, ini mesti diolah nih.
Baik, ini Pak Lurah, Pak Suparjo, menikah tadi kita kan bicara tentang bagaimana pengembangan Kapanewon Tempel ini sebagai kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan. Dari Pak Aris Paniradio ini nanti ini kan sebagai batas Jogja dan Jawa Tengah. Ini harus ada penanda tapi juga harus melakukan mapping gitu ya. Apa yang bisa menjadi kekhasan, termasuk karena kita di sini tempel ini termasuk 15 Kapanewon kategori miskin. Nah ini PR-nya banyak nih. Tadi Pak Lurah, Pak Misbah sudah menyampaikan kalau dari Banyurejo ini Pak gimana Pak mengantisipasi menjadi kelurahan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi? Ya baik, terima kasih. Mungkin karena saya dengan Pak Lurah Lumbung ini sama-sama baru 1 tahun, pas ya 15 November yang tahun lalu kita dilantik. Nah ini sudah pas 1 tahun. Kita juga kondisi bahwa termasuk Kapanewon peringkat 3 termiskin itu memang cukup memprihatinkan gitu. Tapi itu memacu kita untuk segera kita berbenah diri. Nah kemarin kita sudah mencoba untuk melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat kita yang bisa dikembangkan. Tadi yang salah satunya yang disampaikan yang akan kita genjot itu adalah bebek bacemnya. Kenapa kok bebek bacem? Kenapa Pak bebek bacem? Di sini mungkin kalau bebeknya sudah banyak ya, ada bebek goreng, ada olahan bebek yang lain. Tapi kalau bacem ini khusus. Ini adalah makanan legendaris ya. Sudah turun-temurun, kalau saat ini mungkin di kelurahan kami itu sudah generasi ketiga. Jadi sebelumnya memang di Banyurejo ini banyak pengrajin bebek bacem ini yang kemudian setelah diolah ini masuknya ke pasar-pasar tradisional. Dari wilayah Tempel sendiri ke Kapanewon Sleman, Sayegan sampai Minggir, itu rata-rata bebek bacemnya berasal dari Banyurejo. Oh ya. Jadi ada satu kampung ini Kampung Lengis ya, satu padukuhan dengan tempat ini itu memang pengrajin bebeknya banyak. Nah, kita ingin mengangkat itu karena memang seiring bergulirnya waktu, kalau zaman dulu itu orang pengen belanja istilahnya beli lawuh makan di rumah gitu. Nah, sekarang sudah ada pergeseran sosial bahwa orang itu pengennya simple. Ada bebek bacem pasti nanya bisa dimakan di tempat tidak gitu. Nah ini yang kita masih kesulitan. Insya Allah dengan melihat prospek yang ada bahwa saya kalau melihat tiap kali lebaran itu hampir seluruh pengrajin bebek bacem ini Hamin 2 itu sudah menolak atau Hamin 3 itu sudah menolak pesanan. Jadi kalau menurut teori marketing kan aneh, ada pesanan banyak tapi malah sudah pasang plat duluan tidak menerima pesanan. Overload ya. Overload. Nah, ini juga yang akan kita coba kembangkan di samping dengan marketnya yang kita makin perluas, juga dengan kemasannya juga. Kemarin dengan alhamdulillah dengan pemberian bantuan dari BKK Keistimewaan Paniradio dari desa Prima, itu kita sudah mencoba mengolah bebek bacem kemudian sampai ke kaleng, tapi masih dalam tahap penelitian. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan kelanjutannya di desa Prener, sehingga nanti khas yang ada di Banyurejo ini bisa kita tingkatkan ya. Yang pertama mungkin kita dengan pengolahan bebek bacem yang distandarkan, kemudian seluruh izin-izinnya kita upayakan, kemudian kita mencoba membuat percontohan outlet untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan yang mungkin akan berkunjung di wilayah Sleman Barat atau masuk ke Jogja itu, bahwa kita ada menu spesial bebek bacem ini. Mungkin bagi yang belum merasakan bebek bacem ini mungkin cuma kayak bebek biasa, tapi
saya yakin yang sudah merasakan nanti akan ketagihan. Itu masih hoax Pak, karena kita belum nyicipin ya. Belum ada. Tapi di depan ini Ya. ada ini kebetulan ya. Ya, karena dia dari teksturnya itu kan lembut, kemudian khasnya makanan Jawa itu kan manis. Kemudian juga amisnya itu tidak ada. Jadi kalau bebek kan biasanya agak ada amis-amisnya. Nah, ini lembut, manis dan tidak amis gitu. Oke. Kemudian Pak, juga- Pak Lurah, saya gimana? dari bebek bacem yang nanti mau diunggulkan, itu Iya. sebenarnya ngefek untuk meningkatkan taraf hidup nggak? Artinya ketika ada satu rumah memproduksi itu juga mempekerjakan orang-orang di sekitarnya dan seterusnya. Nah, ini dia yang menariknya di sini. Setelah kita data dari kelurahan, ternyata kalau zaman dulu, zaman saya kecil itu, pengrajin bebek bacem ini kan termasuk ekonominya cukup bagus. Tapi setelah kita lihat tahun-tahun terakhir, mungkin karena krisis atau krismon yang kemarin, ternyata kita lihat data di kelurahan, sebagian besar pengrajin bebek ini termasuk dalam kategori miskin dan rentang miskin. Sehingga mungkin karena minat belinya, kemudian cara memasarkannya yang belum modern, kita akan coba angkat itu ya. Jadi kalau efeknya dengan kemiskinan, yang jelas pengrajinnya sendiri itu sebagian besar adalah termasuk kategori miskin dan rentang miskin. Kemudian dari sisi bahan pokoknya itu juga karena dari peternak-peternak dan pedagang bebek itu juga sebagian besar juga masih sama di bidang itu. Oke, Jadi baik. kalau saya melihatkan ini ada khas yang bagus, tapi pelakunya ekonominya masih belum bagus. Insya Allah dengan sentuhan dari dinas dan dari Paniradio, mudah-mudahan nanti bisa berbalik menjadi lebih handal lagi. Saya mau tanya Pak Aris punya tongkat sakti nggak Pak? Sentuhan tongkat sakti. Pak Aris mau ditanggapi, ini berarti sebenarnya ada potensi tapi kondisinya sekarang masih di bawah. Jadi memang yang paling penting itu semua basisnya konsep, Mbak. Itu menjadi bagian. Terus Pak Lurah tadi punya keinginan, Bapak Ibu yang pelaku di bawah juga sama keinginannya. Apalagi Banyurejo ini kebetulan tempat lahirnya Bu Siwi juga di sini. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi kalau kemudian kita tidak bisa mengembangkan. Tapi itu tadi janji-janjinya adalah bahwa kita nanti bersama-sama ya. Nggak bisa kalau kemudian satu yang lain tidak bisa kerjasama. Tadi bebek bacem berada di sini. Sementara tahun besok kami coba juga mengembangkan untuk ayam goreng kalasan di Taman Martani. Ya ini kami berharap sinkron semua. Dan juga kebetulan juga di ruangan ini kan banyak yang mungkin bertanya-tanya, dana itu sebenarnya untuk apa toh? Nah, Iya Bu. iya toh? Oh iya. Terus kemudian paling gue tari-tarian. Nah kebetulan Banyurejo itu desa budaya juga. Itu, padahal sebenarnya tidak. Jadi nanti kalau punya pulsa, tolong di subscribe itu YouTube channel namanya Regol Bergodo Trengginas. Regol Bergodo Trengginas. Ya. Kalau singkatannya mesti ibu-ibu nanti sama ketika saya bilang miskin. Singkatannya itu Regol Bergodo Trengginas. Rerasan golek solusi berdayakan warga daerah istimewa Yogyakarta secara terintegrasi dan aspiratif dengan dana keistimewaan. Dijamin nggak ada yang apa. Ya, dijamin nggak ada yang apa kecuali saya. Kecuali Pak Aris. Ya. Sejamin. Dan itu sama komentarnya Mbak Marta tadi itu hoax. Kalau memang tidak bisa sampai ke masyarakat. Makanya tantangannya adalah Pak Lurah, ada Pak Lurah Banyurejo, ada Lumbengrejo, juga tentunya dibina oleh Pak Panewu dan juga Bapak Ibu semua. Monggo sareng-sareng gitu. Karena tidak mungkin kalau pemerintah itu perannya tetap sebagai katalisator. Yang paling penting Bapak Ibu di lapangan itu betul-betul kerso untuk berkembang bersama itu. Bukan BPD ya ini, berkembang bersama. Mas Santoso Pak Direktur, saya sampai Pak Direktur saya bilang berkembang bersama BPD. Nanti tinggal ditagih Pak. Iya. Jadi memang Mbak, intinya bahwa walaupun predikatnya seperti itu, tetapi saya yakin kita punya potensi yang banyak di Kapanewon tempel ini, dan kebetulan juga nanti
salah satu dari 2 Kapanewon yang akan kita coba untuk digitalisasi berkaitan dengan data. Data ya. Iya, data tentang kemiskinan. Moga-moga Oke. aja ini bisa menjawab berkaitan setelah kemudian kita ketahui petanya, kemudian kita nanti berbuat apa. Karena tidak bisa kita bicaranya itu matematik. Kalau yang miskin 365 itu kemudian semua berkaitan BBM saja, nggak mungkin. Jadi mesti ada, karena ada kemungkinan juga Bapak Ibu ada yang tidak suka terhadap masak barangkali loh. Bapak kan nggak suka masak, sukanya makan gitu. Iya. Nah, itu kan. Artinya kan kesukaannya beda. Nah, ini yang harus kemudian dipetakan 365 ini potensi seperti apa, kemudian nanti kita mensupport tuh nanti seperti apa. Dan ini menjadi bagian apa? Karena kami punya pengalaman, Mbak. Punya pengalaman ketika kemudian erupsi Merapi dulu tahun 2010, kemudian kita melihat di sini ada 6.000 sekian kakak miskin, kemudian kita kasih ada yang ternak, ada yang ikan dan sebagainya dengan kapasitasnya OPD. OPD pertanian sanggup berapa? 1.000 sekian. Terus kemudian perikanan berapa? 1.000 sekian. Begitu gatuk gitu, nggak gatuknya dengan masyarakat. Karena ada yang Mismatch melihara ya? ayam tapi takut sama ayamnya. Itu juga ada. Melihara lele nggak mau memberi makan, itu juga ada. Makanya ini menjadi bagian yang harus bersama-sama dari bawah keinginan seperti apa, tentu saja dengan Pak Lurah nanti seperti apa, monggo sareng-sareng nanti kita bicarakan. Dan apalagi kebetulan sini adalah perbatasan. Jadi perbatasan pun juga nanti kalau yang perbatasan mungkin tidak di Pak Lurah langsung, tetapi ada OPD kita di DIY yang nanti akan mengelola Dinas Pariwisata. Dan tahun besok baru kita siapkan untuk master plan dan sebagainya. Insya Allah tahun berikutnya kita membangun itu. Dan di dalamnya harapannya UMKM yang ada di sini betul-betul juga bisa terlibat di situ. Saya mau cek Pak Lurah nih. Tadi yang disampaikan Pak Aris itu gimana? Kalau misalnya ditangkap mau diaplikasikan gitu, seberapa mudahnya Pak? Kalau saya seberapa susah itu susah gitu ya, tapi seberapa mudah ini. iya. Karena ada skema yang nanti akan di copy paste mungkin ya dari yang Kalasan ya Pak, bisa dibawa ke sini gitu maksudnya. Ya, atau- enggak, kalau ini kan tetap beda. Cuman saya memberi informasi bahwa di Kalasan tuh sekarang mau fokus kepada ayam ayam gorengnya. goreng. Nah, Ini kami bisa- berharap di sini juga bebek bisa menjadi bagian seperti itu. konsentrasi. Karena tadi sempat bisik-bisik dengan Pak Panewu. Ya. Banyurejo memang produsen untuk bebeknya. Tetapi banyak yang tidak mengetahui bebek itu berasal dari Banyurejo karena dijual di Luar Tempat Banyurejo. lain. luar tempat. Di merki lainnya. Tapi bebeknya dari sini nggak Pak? Bebeknya Dari sini. Jangan-jangan bebeknya impor. Enggak ya? cuman yang menarik sebenarnya menjadi bagian ekosistem, Mbak. Jadi ada yang memelihara juga ada. Nanti kalau kemudian pengembang menetapkan juga membesarkan ada, kemudian yang menelurkan ada dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang luar biasa. Kalau memang kita mau bergerak bersama-sama. Gimana Pak Lurah yang disampaikan Pak Aris? Seberapa bisa ditangkap dan kemudian diaplikasikan Ya. rencananya dari provinsi? Ya, memang kalau apa yang disampaikan Pak Aris tadi memang kita sangat berharap nantinya khususnya untuk kedepannya. Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Lurah Banyurejo tadi mengangkat bebek bacem ya istilahnya. Dan di Lumbung Rejo sendiri karena memang kita ada kelompok UMKM di tingkat kelurahan itu memang berbagai macam kreasi itu memang mereka buat. Ya. Tapi memang karena kita mau mengangkat seperti makanan legendaris ya, yang memang itu sudah kita rencanakan dari beberapa waktu yang lalu adalah karena posisi Lumbung Rejo itu kemarin menjadi salah satu stasiun kereta api yang ada di wilayah perbatasan dan sempat kita telusuri apa yang menjadi ikon ataupun makanan khas dari Lumbung Rejo khususnya di wilayah Tempel itu ternyata adalah jadah bakar. Kita membawa produknya ya. Walaupun kemarin jadah bakar itu sifatnya tradisional yang belum berkreasi. Ya. Tapi karena memang perkembangan zaman dan kita juga harus bisa menangkap itu sudah kita kreasikan. Jadi jadah bakar itu beserta nanti mungkin kalau seperti yang direncanakan dari provinsi Dinas Paniradja khususnya untuk membangun sebuah rest area, kemudian juga batas wilayah antara Jogja dan Jawa Tengah, itu tentunya ada di wilayah Lumbung Rejo khususnya karena di akses jalan nasional. Dan di
match-kan dengan program dari Kabupaten Sleman, khususnya di tahun 2023 itu nanti akan ada pembangunan khususnya kampung agro. Jadi itu juga di wilayah yang sama, dibangun sekitar 3.200 hektar. Jadi itu akan dibangun menjadi kampung agro, dan salah satunya di sampingnya itu yang ada lapangan sepak bola itu sekitar hampir 3.000-an hektar, 3 hektar juga, 3 hektar maaf, 3 hektar itu nanti yang akan dikembangkan untuk pusat UMKM kita yang akan mengangkat produk-produk, salah satunya adalah jadah bakar tadi. Walaupun banyak sekali, di sini juga ada jamu, kemudian juga ada olahan-olahan salak, khususnya karena kita juga di salah satu pasar salak di Lumbung Rejo juga. Itu kemarin mengeluh juga karena salak ini kalau zaman dulu waktu saya masih sekolah itu 1 kilo itu bisa untuk beri beras 5 atau 6 kilo ya. Tapi kalau sekarang itu salak itu 1 kilo, untuk beli beras 1 kilo itu harus membutuhkan 5 atau jadi terbalik istilahnya seperti itu. Salahnya kena inflasi ya Pak. Makanya kita juga mengembangkan adanya pengolahan salak, ada jenang salak, kemudian ada minuman yang dari salak juga, dan juga ada beberapa hal itu nanti supaya nanti masyarakat petani salak, karena wilayah kita juga masyarakat petaninya juga masih banyak, dan itu juga termasuk dalam kriteria miskin. Paling tidak nanti olahan salak itu bisa mengangkat harga salak yang ada di wilayah khususnya Kapanewon Tempel ini. Pak Lurah, non sewu, yang agro tadi itu sebenarnya agro apa Pak? Tanaman apa yang jadi potensi di sana, dan kenapa idenya adalah kampung agro? Ya. Jadi kemarin itu ada wilayah kita sekitar 3,2 hektar itu disewa oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Itu adalah untuk lahan ataupun untuk STA, jadi untuk stasiun terminal agro bisnis, jadi untuk pertanian. Dan sekarang sudah menjadi salah satu titik kumpul jadi untuk masyarakat petani, dan khususnya komoditas pertanian Lombok itu kita melihat data yang ada itu di situ ada petani yang menjual dan akhirnya nanti diambil oleh pengepul. Itu dalam 1 bulan memang data yang kita terima itu sudah ada peredaran uang sekitar 1,2 miliar setiap bulannya. Itu ternyata juga masyarakat kita yang khususnya petani cabai, kemudian sayur-sayuran itu dikumpulkan di salah satu titik kumpul itu harga akan menjadi stabil. Jadi walaupun mungkin di lain tempat itu istilahnya naik turun, tapi kalau di titik kumpul ini alhamdulillah kemarin bisa stabil dan masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya titik kumpul ini. Nah, ini harapannya antara petani kemudian UMKM yang dalam bidang ini nanti bisa jadi satu, berkolaborasi di tempat itu, dan kemudian nanti salah satu manfaatnya adalah untuk mengangkat istilahnya masyarakat yang memang itu kemarin salah satunya termasuk warga miskin bisa terangkat di situ. Dan dampak dari rest area ataupun perencanaan pembangunan itu nanti akan secara ekonomi saya melihatnya ke depan akan luar biasa. Di situ juga akan ada tempat-tempat ataupun hiburan masyarakat ya. Karena di situ juga ada panggung hiburannya. Masyarakat kita juga sebagian besar juga pelaku kesenian, dan kita mempunyai sekitar 17 kesenian yang aktif. Ada Kobro, Jatilan, kemudian juga ada keroncong, ada hadroh. Nah, itu harapan kami nanti di tempat-tempat itu bisa kita tampilkan untuk menyuguhi orang yang mampir ke wilayah kita. Nah, itu nantinya mestinya itu juga menjadi salah satu tempat nongkrong anak muda.
Karena sekarang saya melihat di Jogja itu luar biasa. Kenapa di tempat kita tidak bisa? Dan ini nanti harapan juga pemerintah khususnya daerah istimewa Yogyakarta, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Aris, semoga nanti program-program yang dari daerah istimewa Yogyakarta itu, baik itu penanda batas, kemudian juga tempat-tempat UMKM yang akan disediakan, dan juga nanti rest area itu ada musola, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan untuk tempat bermain anak dan lain sebagainya bisa Sudah ada side plan-nya Pak? Sudah bikin plan? Ini kalau yang dari Kabupaten Sleman sudah ada. Jadi sudah ada DED-nya, sudah tinggal pelaksanaan dan kita sudah proses pengizinan. Nah, harapannya nanti yang provinsi ini juga nanti di tahun 2023 ada perencanaan, dan 2024 yang disampaikan Pak Aris tadi bisa dilaksanakan di wilayah kita. Mungkin itu. Mungkin kami nambah sedikit. Boleh Pak Aris. Memang yang sekarang ini yang kita siapkan itu kita nggak mau tanggung-tanggung yang pasti ya. Memang DED kan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, tapi kami melihat ini masih tanggung. Makanya kemudian di tahun 2023 ini nanti teman pariwisata yang akan mencoba mendesain itu, tapi dengan kabupaten tentu saja. Kita tidak sudah sendiri ketemu, ya, melihat dan yang kita sudah DED ketemu awal. dengan kabupaten, sudah ketemu dengan Pak Lurah, dan juga berbagai macam stakeholder yang terlibat. Harapan kami nanti 2023 ini betul-betul kita siapkan, baru 2024 kita bangun. Jangan sampai kita membangunnya itu nanggung dengan alasan karena duitnya sedikit. Saya nggak mau itu. Enggak, biasanya begitu. Biasanya enggak, biasanya karena pun mboten napa ngoten mawon nggih mboten napa sabun cekap. Nah, yang saya nggak pengen itu. Nggak boleh ya. Dan hasilnya juga tanggung ya soalnya Pak Padahal Aris, kan ya. kita mau jadikan penanda. Nah, penanda ini ya mestinya apalagi baru mau satu-satunya gitu ya. Kita buat yang luar biasa tentu saja, tetapi tentu saja dengan melihat kewajaran. Harapan kami semacam itu. Kalau yang disebut penanda itu kalau dari Pak Aris sendiri rencananya apa sih Pak? Seperti apa sih? Ya, beliau sudah sampaikan tadi ada ikonnya, kemudian bentuk ikonnya ada, terus kemudian UMKM juga di situ juga bisa terlibat. Tadi juga ada amphitheater untuk kemudian menampilkan pertunjukan. Jadi kesatuan, jadi orang kalau kemudian ke situ itu bisa mampir, bisa melihat sesuatu. Tadi ada 17 yang kesenian bisa juga tampil di situ rutin. Karena tapi ini beda ya, cuman ngiming-ngimingi aja kan boleh toh. Oh iya boleh Pak. Diiming biar pengen Pak. Iya. Di Uluwatu itu sekali pentas itu kalau orang melihat 1000 itu berarti ada 150 juta uang masuk. Wow. 1000 orang melihat. 1000 orang itu melihat tari 150 kecak. juta. Paket wisatanya itu ya Pak? Iya, satu kali itu 150 juta. Padahal itu di dalam sore itu biasanya 2 kali. Minimal 300 juta. Gimana Pak Lurah? Ya, Langsung. kemarin kita baru dari makanya. sana. Oh iya, oke. Tari kecaknya itu. Oke. Dan ini contoh, artinya sebenarnya ada potensi yang bisa kemudian kita kembangkan. Dan kita itu, event kita banyak, tapi event itu belum menjadi bagian kolaborasi. Yes. Jadi kita tidak pernah tahu kapan ada jadilan, kapan ada kubro, kapan ada misalnya saja angguk, itu kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu loh, keramaian ada apa itu? Oh, ada jadilan. Nah, Orang ngabari. ya, inilah yang kami berharap kalau nanti tempatnya sudah jelas, kemudian desainnya juga sudah. Nah, ini peran dari Bapak Lurah dengan melibatkan, tentu saja harapan kami melibatkan masyarakat di situ. Jangan sampai seperti misalnya pemain voli atau pemain sepak bola ngebon. Nah, harapan kami jangan sampai ngebon. Nah, kalau guna ngebon ya nggak usah pakai artinya nggak usah ada pola pembinaan, langsung aja tinggal pinjam dari sana. Tapi kalau betul-betul warga di situ, harapan kami siapapun kapanpun bisa siap pentas. Itu dia kata kuncinya ya, Bro ya. Pemerintahnya itu sudah ngasih fasilitas, duitnya juga ada, tinggal aksesnya kan ada Pak Panewu, ada Pak Lurah ini, wah intelek semua. Tapi kenapa masuk 15 besar? Itu loh. Jangan-jangan pas disensus nggak di rumah, rumah didelok, oke omae miring. Padahal nek gelem mlebu, wah bok-bokan pesenan bebek itu wis Gak ada orangnya. Kok nganu ada karena kan butuh juga peran serta masyarakat. Betul. Ini untuk bagaimana pemerintah itu tahu kebutuhannya apa, pengennya apa dan perlu apa. Itu jadi ibu-ibu yang ada di sini juga harus aktif ketika ditanyain dari kelurahan, dari
Kapanewon, dari provinsi itu juga harus aktif juga biar Iya. biar tahu Iya. prestasinya itu sampai mana. Ternyata 15 besar. Nah, itu PR kita bersama. Nah, baik, maka di segmen berikutnya nanti, terakhir nanti kita akan bahas yang disampaikan Pak Aris Ya. nih. Kita nggak berjalan sendiri-sendiri, tapi bagaimana terintegrasi, bagaimana bersinergi sehingga tadi rangabar-ngabari itu tidak akan terjadi lagi gitu loh. Masa Ivan rangabar-ngabari, ngerti-ngerti macet, ngelimpe ya. Jangan kemana-mana, kita bahas setelah ini di Sarasehan Sibako. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Oke, kembali lagi kita di Sarasehan Sibako. Ya. Bro, aku tuh penasaran loh sama ibu-ibu yang di sini. Gimana? Apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi itu sebenarnya ibu-ibu ini kalau nanti ya kita diberikan tempat, Wah, kan area, sudah mau rencana, udah plannya udah Pak Lurah tadi sampaikan. dan nggak tanggung-tanggung, itu tuh kita mau apa tuh Bu? Nah, kita mau tanya ini ibu-ibu. Ini kalau besok tempatnya ada, fasilitasnya ada, Iya. ibu-ibu mau ngapain? Nah, kalau jualan semua yang beli siapa nanti? Beneran mau jualan Bu? Bener. Emang sudah siap jualannya? Insya Allah. Emang selama ini jualnya kemana? Kalau belum ada tempat? Lingkungan, ke pasar. Online. Siapa yang udah online? Angkat tangan. Oh. Siapa yang udah ikutan Sibako? Wes. Siapa yang udah dapat free ongkir? Gimana? Padahal hari ini free ongkirnya udah nambah loh. Kemarin cuma 5 per hari, sekarang udah 20 loh. Nah. Cepet banget loh Bu Siwi. Oh, itu dia. Wah, ini berarti pertanyaan ini nanti yang disampaikan ke Pak Lurah nih. Ini para UKM-nya tuh mau disiapkan seperti apa Pak? Sudah disiapkan rest area, kemudian ditempatkan yang tadi Pak Aris sampaikan. Nanti pokoknya nggak tanggung-tanggung. Nah, ini penyiapannya di kelurahan sendiri mau gimana nih? Bapak-bapak, Pak Lurah, monggo. Oke. Memang itu yang menjadi PR kita ya dalam artian ke depan. Tapi karena kemarin juga kita sempat berdiskusi, berkoordinasi ke depan mau seperti apa itu memang beberapa waktu ke depan ini nanti akan ada pelatihan-pelatihan khususnya ya.
untuk peningkatan kualitas produksi dan juga untuk peningkatan manajemen dan lain sebagainya. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas, khususnya untuk bagaimana mengelola manajemen, kemudian juga memproduksi dan lain sebagainya. Itu mereka sudah melakukan. Dan alhamdulillah dari beberapa teman-teman UMKM di Lumbung Rejo ini sudah mulai mempersiapkan diri dengan perizinan INB, kemudian juga label halal, kemudian juga istilahnya ada PIRT dan lain sebagainya, itu sudah mereka siapkan dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Dan kenapa seperti itu? Karena suatu saat nanti memang tempat itu terwujud dan kita harus bisa tampil di situ. Dan itu mencangkut masyarakat secara luas. Mungkin yang akan berkunjung di situ tidak hanya orang Indonesia, mungkin bisa menjadi salah satu tujuan juga rest area menjadi dari domestik dan lain sebagainya. Itu kita sudah siap dengan produksi yang benar-benar sudah bisa layak jual, intinya seperti itu. Dan harapan kami nanti dari Dinas Paniradja memang untuk pembinaan dalam artian secara berskala ini nanti juga bisa diprogramkan. Yang kemarin memang khususnya untuk UMKM Lumbung Rejo ini akan ada pembinaan untuk menghadapi misalnya tempat atau rest area itu bisa kita wujudkan. Kemudian juga sedikit kita menyinggung karena memang wilayah Lumbung Rejo itu luasnya sekitar 350 hektar. Dan di situ juga ada tempat-tempat yang sudah kita siapkan strategis, ada wisata-wisata dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya rest area itu tidak hanya sebatas mampir di situ, tapi nanti orang yang mampir di situ pun akan menuju wisata-wisata yang terdekat dengan kita di wilayah kita yang sudah kita siapkan. Dan karena kita di pinggir Sungai Kerasak, yang bisa kita tampilkan adalah itu. Dan kita membuat spot-spot dan lain sebagainya, ada Wadas Miring, kemudian ada Lembah Metro, dan ada Bondaru. Itu sementara kita sudah mulai bergerak ke situ. Dan itu harapannya nanti bisa kita tampilkan, kita jual istilahnya, dan dampaknya masyarakat sekitar juga akan ikut ekonominya terangkat. Kemudian juga wisata-wisata edukasi yang sekarang ada beberapa tempat ternak sapi. Dan itu sudah dikelola dengan teknologi. Di kelompok ternak sapi itu di satu dusun kita, dusun Bibis, itu kotorannya itu sudah dikelola menjadi gas yang masuk ke rumah-rumah. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu wisata edukasi yang nantinya mungkin menjadikan salah satu tempat yang menarik bagi mereka yang berkunjung di wilayah kita. Itu sudah jalan, Pak? Hari ini sudah berjalan? Sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ya. Berarti yang jelas yang dilakukan mau ada pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, jadi wisata edukasi kita balik bertanya ke yang ini. Kalau ada pelatihan mau ikut enggak? Sudah pernah ikut pelatihan? Sering? Oh belum. Siapa yang sudah sering ikut pelatihan? Angkat tangan. Sering, ayo yang sering. Oh sudah pernah deh, sudah pernah. Sudah pernah ikut pelatihan buat usahanya, angkat tangan. Sudah. Oh, ya. Siapa yang belum pernah sama sekali? Sing rangacong opo? Rangacong pembeli. Oh iya, di sini juga kayaknya tadi ada teman-teman Plut ya. Adakah berdiri? Nah, ada Mas Panca. Oh, itu loh ganteng-ganteng di sana ibu-ibu. Nanti ini boleh hari ini pun langsung misalnya mau bertanya apa gitu langsung di sini. Gue jangan salah ini rumahnya Bu Siwi ya. Oh iya. Nanti belum daftar gimana? Pokoknya daftar biar ada aktivitas di pojok sana pokoknya. Iya. Pokoknya nanti tanya-tanya boleh. Betul. Jadi selain mendaftar Sibakul, ada pelatihan-pelatihan apa sih dari Dinas Koperasi dan UKM DIY? Ini tuh di sosial medianya ada informasi-informasinya, tinggal Bapak Ibu nyari di sana ya. Jangan cuma scroll lihat statusnya teman aja gitu, tapi juga nyamperin punya Dinas Koperasi dan UKM. Jadi tadi kita harus aktif. Kalau ada media sosial diikuti, di-follow kayak tadi Pak Aris juga. Betul. YouTube-nya tadi. Regol Bergodo Trengginas. Regol Bergodo Trengginas. Coba 1 2 3.
Regol Bergodo Terengginan. Ayo goleki. Besok kalau lupa nyetel YouTube-nya yang ini ya. Iya, Dicari. diulang lagi ya. Itu di follow karena banyak sekali informasi dari pemerintah yang akan disampaikan ke masyarakat. Kan nggak mungkin Pak Aris tuh rawuh Satu-satu Bu. gitu ya. Besok, nah sekarang pakai media sosial. untuk Iya, itu. dan nggak harus dari kelurahan atau Kapanewon menunggu dari sana, tapi kita bisa proaktif gitu ya. Langsung. Begitu. Itu Pak Aris, ini yang sering kali jadi PR kan ini rencana gitu, tapi tidak terintegrasi tadi Pak Aris sudah menyampaikan, sehingga ya mana mau ada kunjungan, wong tahu aja enggak, terus gimana mau diajak ke sana karena datanya nggak ada, promosinya kurang dan seterusnya. Gimana kalau dari sarannya Pak Aris? Jadi betul, kaitan dengan misalnya ada tawaran itu hampir semua kelurahan itu mengusulkan showroom. Betul. Kalau keliling-keliling ini pasti gitu ya Pak? Semua Pak showroom, Aris? semua rest area. Gitu. Iya. Yang mau singgah siapa, yang mau dijual apa, ini yang menjadi bagian. Makanya saya dan Bu Siwi, Bu Kadis Koperasi dan UKM itu sepakat data itu menjadi bagian. Pak Lurah Banyurejo dan Lumbung Rejo, datanya seperti apa. Terus kemudian dari data itu kemudian akan ada kebijakan. Kebijakannya tentu saja dengan Pergub nomor 37 tahun 2021. Tentang apa itu? Tentang 11 kebijakan strategis dari Bapak Gubernur. Bisa nanti dipersani apa saja itu di YouTube tadi, YouTube Regol Bergodo Terengginan tadi. Itu ada beberapa aktivitas, jadi ternyata bisa untuk pertanian, ternyata bisa untuk peternakan dan lain-lain. Walaupun kami juga ada YouTube yang lain, Panedo Keistimewaan. Kalau yang itu Bapak, kalau hari ini mau mirsani, nanti jam 5, itu kami ada film baru kita produk dan nanti akan kita setel gitu di jam 5. Itu kaitan sebenarnya kaitan dengan itu KDRT. Tapi judulnya tidak KDRT. Hanya memberikan informasi bahwa ternyata KDRT itu membekas pada anak-anak dan bisa mempengaruhi anak-anak menjadi berbuat yang lebih jelek. Ini yang menjadi bagian yang coba kami sampaikan. Jadi prinsip data menjadi bagian penting. Dari data kita berbuat apa, tapi tentu saja karena kami berharap kan model dana itu ada 3 yang selalu saya sampaikan. Bisa dilakukan oleh OPD-DIY. OPD-DIY dalam ini salah satunya Dinas Koperasi dan UKM. Bentuknya apa? Ongkir gratis. Masalahnya Bapak Ibu kalau tidak kerso masuk di Sibakul ya nggak dapat ongkir kan macam itu. Bisa juga melalui kabupaten. Kabupaten bisa juga aktivitas yang sama. Kemudian yang kita coba baru tahun 2021 adalah BKK tadi. Dan saya lihat BKK yang dimulai 2021 yang diizinkan oleh Konsul Dalam ini luar biasa. Luar biasa artinya Bapak Ibu Lurah ini betul-betul diberi porsi yang lebih untuk kemudian mengoptimalkan. Sehingga kemudian Bapak bisa lihat ada gerbang pleret yang berdiri dengan angka 3 miliar. Kemudian di Balai Budaya juga 1,5 miliar Balai Budaya. Kalau itu dilakukan provinsi maupun kabupaten melalui anggaran mereka tidak akan dilakukan karena takut lelang, takut salah dan sebagainya. Tapi ini yang melakukan adalah Bapak Ibu Lurah sendiri. Dan itu ada model yang memang berbeda antara model yang di DIY, provinsi, kabupaten secara regulasi. Jadi memang kita berusaha mencari pola, di mana pola-pola ini yang nanti yang terbaik yang kita pilih. Nah kalau kemudian sekarang ini nanti berada di Bapak Ibu Lurah, betul-betul nanti bisa bareng-bareng gitu, saya kira bukan hal muskil. Kalau yang sekarang ini alokasi untuk kelurahan tahun 2022 sekitar 100-an miliar, tahun sebelumnya 50-an miliar, tahun besok insya Allah sekitar 130-an miliar, bukan hal yang nggak mungkin kalau lebih meningkat lagi. Nah, luar biasa. Pak Lurahnya langsung ngeluarin kalkulator. Tapi nggak boleh untuk beli cendol atau dapat. Untuk renang cukup bisa. 5.000-an soalnya Pak Aris. Iya, Pak Panewu, ini saya tadi sempat ingat jadi Pak Aris juga menyampaikan ada pertanian ini Pak. Iya. Kalau lewat sini itu kan masih sawah semua ya, daerah sini tuh masih pertanian. Nah, selain UMKM, apakah pertanian ini sebenarnya juga salah satu potensi yang bisa diintervensi untuk juga mengentaskan kemiskinan, Pak? Iya, terima kasih. Jadi sampai saat ini tentunya kita masih sepakat bahwa negara kita itu masih negara agraris. Ya. Ya, karena sebagian besar warga juga masih bercocok tanam penghidupannya dari pertanian. Nah, tentunya ini sebuah strategi yang tepat juga, salah satunya dengan nanti peningkatan pemberdayaan dari
petani, mungkin juga dari kalangan, kalau kami di istilahnya sekarang ada namanya petani milenial, petani milenial. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini dari Dinas Pertanian. Nah, dengan petani milenial kemudian didukung juga dengan sarana mekanisasi pertanian, kemudian usaha tani yang sifatnya menarik, tidak hanya nanam. Kalau di sini ada istilah padi, pantun, kemudian padi. Nah, kemudian yang multikultural Pantun juga. itu bukannya padi, Pak? Artinya semua Artinya setahun itu karena memang tercukupinya air ya. Kemudian didorong dengan pola yang agricultural yang kemudian juga menarik yang golongan petani milenial tadi. Sudahkah ada petani milenial? Sudahkah membuat daya tarik pertanian itu semakin muncul lagi gitu, Pak? Ya sudah ada, tetapi mungkin juga jumlahnya masih terbatas nih, karena memang dalam hal ini adalah ketertarikan dari generasi muda ini masih belum optimal. Ini yang selalu kita dorong dan kita mintakan fasilitasi dari kabupaten maupun dari DIY. Kemudian mungkin sedikit nambahkan tadi kaitannya dengan kita masih di 15 besar, kemudian 4 besar kabupaten untuk kemiskinan. Salah satunya kemudian kita ada strategi dengan link kerja kita, salah satunya sudah kita berhasil, walaupun ini masih sedikit, adalah kerjasama dengan Amikom. Kita di Kapanewon Tempel kemarin baru bisa tahun ini 3 orang dari KPM PKH itu beasiswa penuh dari Amikom. Tapi memang ada kendala ketika itu, kemungkinan ada yang memang karena sudah ingin bekerja, atau yang dari anak-anak SLTA itu yang dari golongan dari keluarga PKH itu memang tidak ingin kuliah itu ada. Memang karena di Kapanewon lain cukup tinggi angkanya. Di Kapanewon Tempel kemarin sementara 3 orang yang sudah di beasiswa. Kemudian kita kerjasama dengan Basnas Kabupaten Sleman itu dengan program Sleman Peduli maupun juga Sleman Produktif. Jadi itu untuk kalangan dari warga yang membutuhkan nanti untuk peningkatan yang Sleman Produktif, untuk peningkatan sebagai seorang wirausaha maupun juga untuk permodalannya. Ya, baik. Pak Aris nih yang terakhir. Ini kan sebenarnya karena Pak Aris juga keliling-keliling sedih, Pak. Sebenarnya kalau yang di sini kurang atau belum ada sumber daya yang bisa digunakan, contohnya di sektor pertanian, tapi di tempat lain, di kabupaten lain itu tuh sebenarnya ada. Apakah Pak Aris juga bisa memberikan masukan kepada daerah yang ini kayaknya belajar dari sini nih, kalau yang ini belajar dari sini nih gitu? Iya, sangat mungkin, Mbak. Jadi kalau misalnya sederhana aja, dulu Kampung Flori gitu ya. Kampung Flori ini kan sebenarnya anak-anak muda yang mereka itu memang bekerja sama dengan semua, mesti ada orang kunci, Mbak, namanya Pak Mas Sudihartono. Nah, kemudian kita bertemu atas izin, dulu saya masih di Kabid Anggaran, atas izin Pak Bambang Wisnu. Kemudian kami mencoba untuk bekerja sama dengan beliau yang ada di Kampung Flori itu. Dan sekarang begitu itu sudah jalan, ternyata bank-bank itu malah nawarin, Mbak. Nah, artinya apa? Dulu itu tidak ada potensi. Jadi di sana itu potensinya ya kecil, tetapi memang anak-anak muda di sana itu mau untuk kemudian bertanam. Kemudian kebetulan Mas Sudihartono ini dia salah seorang yang memang usahanya itu kaitan dengan pertanian. Dia mau fasilitasi untuk tanaman induknya, bibit-bibitnya diberikan pada teman-teman anak-anak muda ini. Kemudian anak muda ini menjualnya ke Mas Sudihartono. Dan itu kemudian kita fasilitasi lewat Kampung Flori. Dulu awal 500 miliar. Tapi berkembang, sekarang boleh dilihat aja hasilnya seperti itu. Banyak kemudian gabung dengan Iwak Kalen, kemudian juga jadi BUMDes dan sebagainya. Nah, artinya bahwa tempat yang tidak ada sumber potensinya di awal, tetapi memang di situ ada kerenteknya, itu tetap bisa jalan. Itu yang tidak punya, tidak punya potensi. Yang punya potensi ada Tebing Breksi, Mangunan, misalnya Mangunan. Mangunan itu dulu ketika hutan pinus itu dikelola oleh masyarakat koperasi, disadap pinusnya,
per tahun 200 juta, Mbak, dengan penyadapan itu. Tetapi kemudian dengan wono taninya di sana, jadi ada Mas Ipung dalam hal ini, dia bekerja sama dengan teman-teman di komunitas, kemudian dikembangkan sebagai tempat wisata. Sekarang kalau kata 4 miliar itu bukan hal yang muskil. Wow. Bahkan sampai 16-an miliar itu bukan hal yang luar biasa. Wow. Nah, artinya apa? Artinya memang kesempatan-kesempatan itu tergantung Iya. harus ada key person-nya di tingkat lapangan. Karena kalau tidak ada itu ya mungkin agak sulit. Di tebing breksi juga sama. Kalau ditambang terus habis, ditantang oleh ngerasa dalam, bagaimana kalau kemudian dikembangkan? Mau sekarang pun juga bisa miliaran. Artinya sebenarnya potensinya ada, cuman memang harus bersama-sama. Iya. Keep person yang penting. Iya, key person, dan kemudian kita mau bersama-sama ya, kerentaknya sama. Iya. Atau kalau misalnya belum punya ini benchmarking gitu ceritanya, kita belajar di tempat Iya. lain, dan itu bukan hal yang tabu ya Pak, boleh ya. Iya, sangat boleh. Apalagi kalau di komponen BKK itu, Mbak, untuk yang terutama untuk teman-teman yang kebetulan di Kapanewon miskin, kaitan pemanfaatan tanah untuk yang tanah desa, baik itu pelungguh, pengarem-arem maupun untuk kepentingan umum ataupun juga tanah kas desa itu sendiri, lungguh, pengarem-arem, kepentingan umum sama tanah desa ya. Ada 4 itu. Kalau memang mau dikerjasama dengan masyarakat miskin, sangat memungkinkan nanti kita biayai. Oh iya. Saprodinnya dari kita, urusannya monggo. Artinya kami tidak mencampur urusan kaitan dengan bagaimana bagi hasilnya, bagaimana di dalamnya, tetapi kita akan fasilitasi sarana produksinya. Kalau itu kaitan ternak, kita fasilitasi ternaknya. Kalau kaitan dengan pertanian, walaupun di tahun 2022 ini baru pertanian semua untuk tanaman palawija. Baik, itu dia catatannya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu ada tahun ini aja ada 60 titik buat Sarasehan Sibakul. Kalau Bapak Ibu bisa ngelihat itu di YouTube, itu sebenarnya banyak inspirasi yang bisa diambil. Baik dari para pelaku UKM-nya yang ada di sana yang kita expose, obrolnya kita, Info-infonya termasuk juga mungkin perangkat desa yang punya peran yang cukup dominan, berprestasi, dan seterusnya mungkin kita bisa gunakan untuk belajar dari mereka-mereka. Tapi kalau nanti seandainya itu masih mentok, Pak Aris, Paniradio Keistimewaan ini apakah juga membuka untuk bagaimana belajar? Jadi kami itu yang kami sampaikan tadi, regol bergerak tengginas tadi, itu kedalaman regolnya, rerasan golek solusinya itu ada Pak Raji dan Lek Warti. Oke. Pak Raji itu Paniradio kolaborasi dari siji, itu komponen perencanaan. Kemudian Lek Warti itu tilik warga istimewa. Tak kirain orang, Pak. Pak Raji sama Lek Warti. Biar penasaran, biar Lek Warti ketemu yang dengan mana? Pak Raji itu. Nah, Pak harapannya Raji. apa? Harapannya kolaborasi, kemudian inovasi, kemudian juga sinergi, kemudian kita bentukkan dalam satu bentuk integrasi. Inilah yang kita harapkan. Sehingga kalau kemudian ada permasalahan dan sebagainya, tidak hanya kami, jadi mau dipahami di Paniradio tidak hanya Aris, tetapi ada teman-teman kami di ruangan ini, di teman-teman kami, Pak Kabit ada di belakang. Jadi Pak Kabit kami juga hadir di sini. Mana Pak Kabit? Boleh berdiri Pak, biar Pak kelihatan. Kabit tadi pada kemana tadi Pak Kabit saya? Di Itu, kebun. Ada itu Pak Kabit. Halo. Tata ruang itu nanti yang berkaitan dengan apa? Penanda keistimewaan, terus juga ada Pak Kabit Kebudayaan juga ada, kemudian juga dari pariwisata juga ada. Jadi kita yang namanya Pak Raji, Lek Warti kolaborasi ini bukan kami nunggu, tapi kami juga datang pun juga monggo. Apalagi sekarang dengan WA kan juga cukup. Oh iya, Lek Warti. Bariki golek Lek Warti ya. Sama Pak Raji ya. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Aris. Sami-sami. Ini ternyata cukup banyak yang informasi yang membuka wawasan kita Betul semuanya sekali. ya. Kemudian Pak Panewu dan Pak Lurah matur nuwun, hari ini kita boleh main di sini. Semoga yang disampaikan Pak Aris ini kemudian bisa buat dikejar Pak. Betul. Ya, biar kita semuanya ikut nganggu. Iya betul. Mari kita omyongi gitu ya biar angka kemiskinan Pokoknya segera kita yakin bergeser. pengembangan Kapanewon Tempel sebagai kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan tuh sudah di depan mata. Iya, tepuk tangan dong buat semangatnya kita semuanya. Semoga berhasil dan itu nggak bisa sendiri kata Pak Haris Sadia, semua punya kerentek yang sama. Iya Bu?
pengen ya malu jadi ya kan jadi warga miskin atau kecamatan miskin gitu ya, nggak ada yang mau. Dan berarti kontribusi kita semuanya, semangat kita semuanya harus sama nih. Betul. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semuanya hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti Sarasehan Sibakul dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya segera pamit, saya Marta Sasongko. Saya Adnan Junior. Tetap semangat UMKM, UMKM. Naiklah. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Anda semuanya juga istimewa. Terima kasih.